Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, ya, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa tahun yang lalu ya, dan juga sampai saat ini ya, ini penjelasan daripada para pendeta botol ini ya, begitu menyesatkan. Yang mereka mencoba menjelaskan ya, bukan dari Alkitab. Walaupun kadang-kala mereka mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi mereka tidak mengerti konteks waktunya, begitu. Mereka suka mengatakan, oh, Allahnya orang Kristen itu tidak berkuasa, tidak mengetahui segalanya. Ini akibat dari penjelasan para pendeta botol. Para pendeta botol ini kan apa yang dikatakan oleh Yesus ya dalam Matius 22 ayat 29, bahwa mereka tidak mengerti kitab suci. Yesus katakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Begitu. Tetapi mereka ngotot, mereka memposisikan diri sebagai pendeta ya dari Kristen gitu. Mereka mencoba memposisikan diri ya menjadi apologit Kristen gitu. Padahal sama sekali mereka itu bukan orang Kristen. Karena yang mereka sembah itu bukan Kristus. Yang mereka sembah adalah Allah Tritunggal. Nabi mereka adalah si Tertulianus. Yang tidak ada di Alkitab. Yang doktrinnya dipercaya melebihi Alkitab. Saya berulang kali mengatakan ya, bahwa Tertulianus itu ya, manusia primitif itu ya, itu namanya tidak ada di Alkitab. Bapak Ibu boleh cari. Ya, dan doktrinnya itu adalah doktrin manusia buatannya sendiri. Tetapi anehnya ini pendeta Tritunggal nih ya, yang gelarnya berderet-deret itu ya, yang kaum intelektual gitu ya, kaum berpendidikan ya, yang sekolahnya pun di luar negeri, itu tidak sampai ke situ otaknya. Yang tidak ada di Alkitab ya, Tertulianus itu bukan nabi dan rasul, itu dipercaya. Tetapi Yesus sendiri ya yang mengatakan Allah Esa itu disingkirkan. Nah, apa saya tidak harus mengatakan bahwa mereka ini para pendeta botol, ya, bodoh dan tolol. Yang tidak ada diada-adakan, yang tidak ada dicoba untuk mengalahkan yang ada. Kalau tidak ada dibuang. Ya, itu para pendeta botol tuh ya, harus ingat itu ya. Kalian itu bukan orang Kristen, kalian tidak mewakili pendeta Kristen. Pendeta Kristen adalah orang-orang yang menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah. Dari Kejadian, kitab Kejadian sampai Wahyu, itu menjelaskan tentang Yesus. Tidak pernah menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Kalian fitnah Allah, ya, dengan 3 pribadi yang berbeda dalam satu Allah, ya, itu kalian fitnah dari mimbar. Kalian juga fitnah juga Allah itu pribadi, ya, bukan roh. Itu kalian fitnah, kalian hujat, ya. Kalian berdoa meminta pertolongan kepada Yesus, tapi begitu kalian masuk ke kamar, kalian mengatakan, oh terima kasih Bapak. Otakmu di mana itu? Ini harus saya sampaikan dengan keras. Karena sudah hampir 2000 tahun ya itu menina bobokan kalian. Ya. Yang saya maksud di sini adalah beberapa tahun yang lalu ada seorang pendeta yang nama Shibuya itu, ya, yang menetapkan hari kiamat. Gitu. Hari kiamat tanggal berapa itu? Kalau saya lupa lagi ya, tapi tetapkan. Dan pada waktunya tidak kiamat. Kenapa? Karena dia benar-benar botol. Dia tidak mengerti Alkitab, tetapi mencoba, gitu. Mencoba bukan hanya mencoba, tetapi dia menjelaskan akan terjadi kiamat pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan kenyataannya tidak. Akibat dari
pada perkataannya itu ya, kekristenan dihujat-hujat. Padahal dia bukan orang Kristen, gitu. Kalau saya menyarankan ya, para pendeta Tritunggal ini mendirikan agama sendirilah. Atau kalau tidak bisa ya orang Kristen gitu ya, dalam KTP-nya Kristen sekte Tritunggal. Nah, begitu. Jadi jelas ada perbedaan antara orang yang menyembah Yesus ya satu-satunya sebagai satu-satunya Allah ya, dengan kitab sucinya Alkitab ya, itu kan dasar kekristenan ya. Ya, itu berbeda dengan Tritunggal. Siapapun kalian ya, buktikan kalau Tertullianus ada di Alkitab. Buktikan kalau Allah itu Tritunggal. Ya. Siapapun kalian. Mari kita duduk bicara sama-sama. Jangan kalian fitnah Allah, ya. Karena ini kalian fitnah Allah. Lalu kalian bawa orang-orang kepada kebinasaan. Betul kan? Kalau kalian sendiri yang binasa tidak masalah. Tapi kalian bawa orang-orang itu yang ribuan jutaan itu kepada kebinasaan. Allah yang tidak ada di Alkitab kalian ajak untuk disembah. Waras. Baik, ini dalam Matius 24 ayat 36. Apa yang Yesus katakan? Ini bicara mengenai hari kiamat ya, tetapi kiamat tidak tertulis di Alkitab ya. Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya kan? Nah, ini yang berbicara ini manusia, bukannya Tuhan. Pada saat firman yang adalah Allah ya, dibentuk jadi manusia ya, lahir dari Maria, itu jelas manusia, bukannya Tuhan, bukannya Allah. Kalian bilang, oh itu Tuhan, makanya dihujat-hujat oleh umat sebelah. Tuhan kok makan, Tuhan kok tidur, Tuhan kok gemetar, bahkan Tuhan kok mati. Kalian tidak baca ayat Alkitab dengan benar dalam Kisah 2 ayat 36. Kalian tidak baca. Yang kalian baca adalah buku-buku filsafat. Filsafat kosong, tahu? Filsafat itu sampah. Ya, sampah itu virus. Itu virus yang apa? Yang membuat penyakit, yang menghalangi pikiran dan hati sehingga tidak mengerti kitab suci. Yang berbicara itu adalah manusia. Jelas manusia itu mengatakan bahwa anak pun tidak tahu, kan anak Allah kan manusia. Gelar Yesus, gelar apa, firman yang adalah Allah menjadi manusia. Manusia itu bergelar anak Allah, bukan benar-benar anak Allah. Kalau dia benar-benar anak Allah, ibunya siapa? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Manusia, bukan firman itu menjadi Tuhan. Rohnya, ya. Rohnya itu adalah roh Allah. Beda dengan kita. Ya, dengan manusia umumnya. Manusia rohnya itu diciptakan. Roh Allah itu, ya, saya tegaskan sekali lagi ya, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Roh manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh saya dengan ibu ya, dengan bapak itu berbeda. Kalau kita berkumpul ada tiga. Karena roh saya dibatasi oleh tubuh. Roh ibu bapak pun dibatasi oleh tubuh. Kalau roh Allah tidak. Pada saat orang berseru dalam nama Yesus, ya, di sejuta tempat, pada saat yang sama dia hadir. Apakah dia jadi 1000? Sejuta. Tetap Allah itu satu. Karena roh itu satu. Baca Alkitab. Nah, yang berbicara ini jelas manusia. Manusia Yesus dengan roh Allah. Sebab itu Yesus tidak berbuat dosa. Dan dalam dirinya tidak ada dosa. Makanya dia layak mati di kayu salib sebagai korban.
tebusan manusia berdosa. Itu yang berbicara manusia. Bukannya Tuhan. Masa Tuhan tidak tahu hari kiamat? Padahal yang dia adalah pencipta. Ya? Saudara bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 3. Saudara baca di situ. Bahwa tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan oleh dia. Dalam Kolose 1 ayat 16. Semua yang ada di sorga dan di bumi, ya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu dia yang mencipta. Saat itu, dia sebagai Allah. Bukan menjadi manusia. Saat itu dia belum memakai nama Yesus. Nah, tahu dong konteks waktunya. Ini kaum terpelajar nih. Buka pikiran kalian, malu. Kalian harus malu. Zaman now, zaman terbuka. Ya. Semua orang bisa ngecek semuanya. Yesus telah yang mencipta. Walaupun saat itu dia belum memakai nama Yesus. Saat itu dia belum menjadi manusia. Untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu kan. Dia menjadi manusia untuk meremukkan kepala ular. Agar kita tidak terkutuk. Itu yang harus yang harus dipahami oleh para pendeta Tritunggal ini, para pendeta botol ini. Sehingga kekristenan tidak dihujat-hujat. Nah, jelas yang berbicara itu adalah manusia. Manusia Yesus. Ini ayatnya saya bacakan ya. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya, ini kata malaikat kepada Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuh, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan mengandung dan melahirkan Tuhan. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, ayat Alkitab tidak pernah salah loh. Ya, saya bacakan sekali lagi ya supaya kalian ini mengerti ya. Sesungguhnya ya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Tuh, mengandung dan melahirkan. Tidak hanya dikatakan mengandung saja. Kalau hanya mengandung saja, kalian juga bisa fitnah lagi. Oh, dia hanya dikandung dan tidak dilahirkan. Berarti masih dalam kandungan. Begitu kan? Ini jelas ayat mengatakan. Mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, anak laki-laki ini ya, yang setelah umur 33,5 tahun, ini yang berkata. Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ya. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebagai manusia ya dia tidak tahu. Tapi sebagai Allah dia tahu. Karena rohnya adalah roh Allah. Kenapa? Kita lihat dalam Wahyu 21 ayat 1 ya. Tadi kan penciptaan sudah dilakukan ya dalam Yohanes 1 ayat 3 dan juga Yohanes 1 dan juga Kolose 1 ayat 16 ya. Itu membuktikan bahwa yang menciptakan adalah Yesus ya. Pada saat dia Allah sebelum dia menjadi manusia ya. Lihat sekarang dalam Wahyu 21 ayat 1. Nih ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Itu Yohanes yang katakan ya, waktu dia mendapatkan pewahyuan ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Di hadapan Yesus semuanya sirna. Lalu dia ciptakan lagi yang baru. Itu Yesus yang menciptakan. Yesus sebagai Allah, bukan sebagai manusia. Jadi kalian belajarlah konteks waktu ya. Kapan Yesus itu jadi Allah, kapan Yesus itu jadi manusia. Dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, ya. Ini sebelum
Saya bacakan ayat yang 18 saya dulu ya, supaya mengerti ya. Wahyu 1 ayat 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Tuh, yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup ya. Aku telah mati ya. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, saya bacakan sekarang Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Diulang lagi. Yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saya berulang kali mengatakan ya, Alfa Omega itu ya, yang awal dan yang akhir ya. Yang awal ya, sebelum semuanya ada, ini sebelum semua diciptakan, dia ada karena dia yang mencipta. Ya. Seperti ayatnya tadi, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, dia mencipta, lalu semuanya ada. Dan setelah semuanya berakhir, ya, katakanlah seperti tadi hari kiamat ya, dia tetap ada di sorga dan dia disembah. Itu yang terakhir, karena dia tetap ada. Mengerti sampai sini? Jadi kalian itu para pendeta botol ini ya, jangan mengatasnamakan orang Kristen lah ya. Jangan terus lalu membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang mengatasnamakan Kristen, sehingga kekristenan dihujat-hujat gitu. Kalau kalian tidak tahu, tanya kepada kami gitu. Tanya kami dari Gereja Alkitab Al-Esa ya, mendasarinya hanya kepada satu-satunya kitab suci, yaitu Alkitab. Karena memang kitab suci adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kata Yesus, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah kebenaran. Bukan Bapa, Anak, Roh Kudus. Memangnya nama Allah itu Bapa? Memangnya nama Allah itu Anak? Memangnya nama Allah itu Roh Kudus? Tidak. Siapa di balik nama Bapa? Sekali lagi saya katakan berulang-ulang. Yesus. Ayatnya, nih. Yohanes 17 ayat 11. Siapa nama anak? Yesus. Ayatnya, itu tadi. Lukas 1 ayat 31. Nah, lalu siapa nama Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah kan? Siapa namanya? Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Nah, itu yang harus kalian mengerti. Jangan membuat sebuah pernyataan yang akan merugikan kekristenan. Ya. Kalau kalian ingin menjelaskan, baca Alkitab. Jangan baca-baca buku tafsir. Ya. Jangan jadikan iman di atas doktrin Tertullianus. Jadikanlah iman di atas para nabi dan rasul dengan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Sebab apa? 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Wahyu 1 ayat 8 yang saya bacakan tadi, dia adalah Alfa Omega yang maha kuasa. Tidak pernah ada Bapa maha kuasa, tidak pernah ada Bapa mencipta. Bapak Ibu sekalian, kiranya apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu dapat menjelaskan kepada mereka yang selalu meragukan tentang ketuhanan Yesus Kristus, gitu ya. Bahwa pada saat sebagai manusia benar, manusia itu tidak tahu dong tentang apa hari kiamat. Tapi pada saat dia mati, bangkit dan naik ke surga, dialah Allah itu, dialah yang menciptakan langit dan bumi yang baru. Dia itu adalah Bapa yang kekal. Jadi harus dibedakan antara Bapa kekal dengan Bapa kiasan. Ya.
Bapa kiasan dari Yesus Roh maksudnya, yang ada sekitar 3,5 tahun itu pada saat Yesus pelayanan, pada saat Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, muncullah di situ Bapa kiasan dari Yesus Roh, gitu. Nah, yang dimaksud di sini ya Bapa ini adalah Bapa kekal. Ya, Yesaya 9 ayat 5. Amin. Jadi Bapak Ibu dengan apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu dapat lagi lebih mantap lagi ya untuk menjelaskan mengenai siapa Bapak yang dimaksud dalam Matius 24 ayat 36. Ini adalah Bapa kekal yang ada dalam Yesaya 9 ayat 5. Shalom.